Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Doralana Sugianto dari Program Studi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan membuat video demonstrasi sistem yang sudah saya kerjakan, yaitu membuat aplikasi PHP, MVC, dan integrasi basis data. Yang pertama, kita buka Laragon. Nah, di sini saya menggunakan Laragon sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi PHP secara cepat dan praktis karena sudah menyertakan Apache MySQL dan PHP dalam satu paket. Nah, di sini kita harus start Apache dan MySQL. Untuk startnya itu kita klik kanan, terus di sini ada Apache, terus kita start. MySQL juga kita start. Nah, di sini sudah saya start, makanya di sini munculnya stop. Lalu kalau ingin membuka webnya yang sudah saya buat, nanti di sini. Lanjut untuk penjelasan ke sini. Nah, di sini saya ada struktur database yang digunakan dalam proyek, yaitu database dengan nama Eudora. Nah, di dalam database ini terdapat dua buah tabel utama, yaitu ada produk dan user. Nah, tabel produk itu digunakan untuk menyimpan semua data terkait produk. Sementara itu, kalau tabel user menyimpan informasi pengguna sistem, baik itu dari admin maupun penjual. Lah, habis itu kita di Eudora ini punya produk dan user. Kita klik yang produk. Nah, di sini itu melihat isi tabel produk yang ada di database Eudora. Tabel ini menyimpan seluruh data produk yang ditambahkan oleh pengguna, baik admin maupun penjual. Nah, setiap baris mempresentasikan satu produk dengan kolom-kolom penting seperti ID, name, description, kategori, price, quantity, ada create ad dan update ad, ada image. Nah, data ini berasal dari proses create, read, update, delete yang telah diimplementasikan di aplikasi menggunakan struktur MVC. Jadi ketika penjual menambahkan produk melalui halaman dashboard, data akan langsung disimpan ke tabel ini melalui model dan controller yang sudah disiapkan. Dengan tampilan ini, kita bisa memastikan bahwa data sudah tersimpan dengan benar dan dapat digunakan kembali untuk tampilkan ke pengguna front end. Lalu kita klik yang user. Nah, di user ini ada isi dua akun yang terdaftar yaitu akun penjual dengan username penjual 1 dan akun admin dengan username admin. Masing-masing user memiliki informasi email password yang sudah dienkripsi menggunakan BCrypt role sebagai penjual atau admin serta timestamp saat data dibuat. Tabel ini digunakan sebagai dasar sistem login dan manajemen akses berdasarkan peran pengguna. Lalu selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor utama. Dan di sini ada folder dan file yang sudah saya buat. Yaitu ada app, folder utama yang menyimpan semua logika aplikasi MVC. Ada di sini dan ini config. Untuk database PHP itu berisi konfigurasi koneksi database menggunakan PDO. Dan biasanya di sini ada metode get instance ini. Lalu ada controller yang menangani request dari pengguna dan memanggil view serta model yang sesuai. Di sini ada admin controller menangani aksi-aksi khusus untuk admin seperti melihat semua penjual. Ada out, ini mengatur login, register, logout, dan autentikasi user. Ada card itu mengatur keranjang belanja, menambah, menghapus, melihat isi keranjang. Ada penjual controller,
Itu untuk aksi-aksi milik penjual seperti dashboard penjual dan produk milik penjual. Ada product controller menangani logika produk seperti menambah, edit, hapus produk. Lalu ada user controller. Ini logika terkait pengguna umum. Lalu ada core berisi kelas inti yang mendukung arsitektur MVC. Di sini ada PHP. Ini entry point dari routing otomatis. Menentukan controller dan metode mana yang dipanggil. Ada controller PHP base class yang bisa diwarisi oleh controller lain. Terus ada database, mengatur koneksi video. Lalu selanjutnya ada helpers. Ini fungsi bantu untuk aplikasi. Nah, ada out. Ini fungsi autentikasi seperti cek login, role user, dan lain-lain. Ada security. Ini itu untuk validasi CRF token, sanitize input. Habis itu ada model. Itu berisi model yang mengakses database. Jadi ada query product get all, get by ID, insert, update, delete. Nih seperti ini. Ada user model, itu operasi terkait user. Jadi ada find by username. Habis itu kita ke views, berisi semua file tampilan. Di sini ada admin. Di situ lalu ada dashboard PHP. Ada produk, indeks PHP, dan penjual PHP. Lalu untuk out, ini ada login untuk form login, ada register untuk registrasi pengguna baru, ada card yang diisi indeks itu menambahkan diisi keranjang belanja user. Ada error, ini menambahkan 404. Ada layout main, template utama layout, ada navbar, navigasi umum antar halaman. Lalu ada penjual. Nah, penjual di sini punya dashboard PHP. Itu tampilan dashboard penjual. Terus ada folder produk, ada file index. Ini daftar produk dimiliki penjual. Lalu untuk folder produk, untuk yang selanjutnya ada public. Di sini ada create. Di sini ada edit. Ini untuk tambah produk baru. Di sini untuk edit produk. Ini ada index. Ini juga berisi form pencarian. Habis itu ada statistik untuk memperlihatkan statistik produk per kategori. Ada template, ada footer, dan header. Untuk user mempunyai indeks PHP. Terus ada public. Di sini ada image, ada CSS dan JS juga. Ini folder untuk file statis, style, JavaScript, dan gambar. Lalu di sini ada store PHP. Itu menyimpan produk baru. Lalu ada file lainnya. Ini ada HT access. Ini untuk mengatur URL rewrite agar indeks PHP bisa menangani semua request. Ada hash PHP, ada indeks, dan ada session check untuk mengecek apakah user sudah login sebelum bisa mengakses halaman tertentu. Lalu kita akan lanjut membuka hasilnya. Di sini sudah membukanya. Nah, di sini hasilnya. Ini halaman beranda. Nah, kita akan mencoba mendemonstrasikan halaman ini. Dari yang pertama kita mencari produk terlebih dahulu. Misal kita mencari boots. Setelah kita klik tombol cari, maka akan keluar produk yang bernama boots.
Lalu di sini ada filter kategori. Akan keluar sesuai apa yang diinginkan filter. Lalu di sini ada fitur lihat statistik. Nah, di sini menampilkan statistik produk per kategori yang diambil dari data di database. Tabel ini menunjukkan jumlah produk yang tersedia dalam setiap kategori seperti heels, flat shoes, sneakers, boots, dan platform shoes. Masing-masing kategori memiliki 2 produk. Fitur ini bermanfaat bagi admin atau penjual untuk memantau distribusi produk secara lebih terstruktur dan efisien. Ada tambah produk. Misal kita akan menambah produk boots wanita. Boots salah. Boots elegan. Nah, dengan kategori boots harga segini dan kita akan mengambil gambar folder di sini. Open, Nah, di sini sudah bisa terlihat ada produk yang sudah kita tambah dengan kategori harga, jumlah, tanggal dibuat. Habis itu kita edit. Misal kita ganti ini menjadi 100.000, stoknya menjadi 5.000. Terus namanya kita berbesar. Nah, ini akan tersimpan di sini. Lalu kita akan hapus. Nah, maka produk akan terhapus dari daftar produk. Lalu kita akan mencoba menambahkan. Kita akan mencoba menambahkan 2. Nah, di sini akan terlihat produk yang sudah kita tambah. Lalu kalau ingin menghapusnya tinggal dihapus. Lalu keranjang akan kembali kosong dan ada tombol untuk kembali ke daftar produk. Nah, untuk ini saya mendapatkan tombol login di bagian atas halaman keranjang untuk mempermudah pengguna yang belum masuk akun, karena fitur keranjang berkaitan langsung dengan aktivitas pengguna seperti menyimpan item belanja. Maka login diperlukan untuk memastikan data keranjang tersimpan dan aman terhubung dengan akun masing-masing. Mari kita coba login. Kita akan login sebagai admin dulu. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada dashboard admin. Di sini admin bisa mengelola penjual, mengelola produk. Kita akan melihat daftar penjual. Nah, di sini saya hanya punya 1 daftar penjual. Maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu di sini ada kelola semua produk. Nah, di sini akan tampil produk yang ada di daftar produk pertama tadi. Lalu kita akan logout, login. Sekarang login sebagai penjual. Nah, maka di sini akan ada dashboard penjual yang dia bisa menghandle produk dia sendiri dan menambahnya. Lalu kita akan logout. Maka sekian presentasi dari saya mengenai sistem PHP dan visi CRUD yang telah dikembangkan, mulai dari fitur manajemen, produk, statistik kategori, login multi-user, hingga simulasi keranjang belanja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan tampilan yang begitu sederhana. Dan harapan saya untuk tugas kedepannya, saya akan lebih memaksimalkan segala tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.